Tim Liputan Kompas TV. Pak Ahmad Riza Patria, tadi saya mengutip sedikit dari pernyataannya Bung Doni bahwa kalau mau narik rem karena ada penumpangnya jangan mendadak dong, kasihan kalau penumpangnya sampai jatuh. Nah, dengan analogi seperti ini apa iya sih menurut Anda pengumuman PSBB DKI Jakarta kemarin mendadak? Ya kan sebetulnya pertama soal pengumuman kita semua kan tahu priorisasi daripada PSBB kan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan kan per 2 minggu. Jadi semua tahu pasti pada hari itu atau minimal sehari sebelumnya akan diumumkan. Priorisasi pengumuman itu jelas. Yang kedua, kalau melihat perkembangan daripada penyebaran COVID, kalau kita teliti cermati tidak hanya per 2 minggu, per 1 minggu, bahkan per hari kita bisa lihat. Memang di Jakarta 10 terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan. Setidaknya ada peningkatan penyebaran COVID itu sampai 48%. Itu berbeda dari minggu-minggu sebelumnya atau di Agustus ke belakang. Nah, atas dasar itulah makanya Pemprov harus mengambil satu kebijakan yang memang berbeda. Bukan kami ingin melakukan rem mendadak. Sebetulnya juga kami tidak pernah memperlakukan apa yang kami sebut dengan PSBB total. Benar seperti yang disampaikan Mas Doni. Sejak awal hingga hari ini ketentuan tentang PSBB belum dicabut, masih berlaku. Cuma memang sejak 5 Juni kami memberlakukan pelonggaran yang kami sebut PSBB transisi. Dan sekarang kami melakukan pengetatan. Tapi semua dalam koridor PSBB sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Namun demikian perlu kami sampaikan juga semua yang kami sampaikan ini semua telah kami koordinasikan dengan semua pihak termasuk juga dengan pemerintah pusat. Oke, jadi Anda bilang sudah dikoordinasikan, tapi hari Jumat lalu saya sempat berbincang dengan Pak Raden Pardede, katanya memang belum ada koordinasi. Iya, kan koordinasi itu kan tidak orang per orang, ya. Pemerintah pusat itu kan banyak sekali menterinya, ya kan. Satgas juga, kami kan ada koordinasi dengan pihak-pihak. Prinsipnya semua kami koordinasikan dan kami laporkan, kemudian kami sampaikan perkembangan demi perkembangan. Ya. Memang yang terjadi pemberitaan di media sebetulnya yang mohon maaf, yang sampaikan Kang Emil tadi betul, yang berlebihan menyikapinya seolah-olah Jakarta ingin memberlakukan PSBB total, seolah-olah Jakarta ingin mengutamakan kesehatan dan dikotomikan seolah-olah pemerintah pusat ekonomi. Padahal kami pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah membedakan antara kesehatan dan ekonomi. Sekalipun Bapak ini saya sebagai bagian dari media juga menyampaikan bahwa kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Saya sebagai bagian dari media mungkin bisa memahami kalau kemudian ada judul yang sedikit ingin menangkap perhatian dari masyarakat. Tapi ketika kemudian Pak Ariza dan juga Pak Anies waktu itu mengumumkan tidak berjarak lama, ada pernyataan dari Pak Airlangga seolah-olah menganulir pernyataan dari Anda berdua soal fasilitas kesehatan. Begini, terkait fasilitas kesehatan, kami menyampaikan data dan fakta bahwa berdasarkan fakta dan data sudah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sudah mencapai 71% terkait isolasi maupun ruang ICU. Namun demikian, Pak Anies dan kami juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat pasti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya apa? Kami akan terus meningkatkan sarana prasarana terkait jumlah tempat tidur, ruang isolasi, logistik, semuanya. Bahkan kami sendiri juga belum lama ini telah merekrut lebih dari 1.174 tenaga profesional. Namun yang kami maksud berapapun besarnya peningkatan sarana prasarana yang kita tingkatkan atas dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya, ini akan terkejar oleh penyebaran yang cepat apabila tidak diikuti dengan kebijakan mulainya ada pengereman. Jadi pengereman itu harus dilakukan juga bertahap, betul sampaikan Mas Doni. Makanya keputusan hari ini kalau kita lihat
sekalipun ada pengetatan itu secara bertahap. Yang tadinya 50% kami turunkan menjadi 25%. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Tapi secara umum kebijakan yang kami ambil itu adalah kebijakan yang baik bagi semua kepentingan bangsa dan negara. Soal pengereman sudah cukup clear dari apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu, kemarin sampai dengan tadi, ini untuk clear untuk DKI Jakarta. Tapi kalau untuk wilayah yang dekat dengan ibu kota, terutama penyangga, Kang Emil, Bodebek itu kan ada di bawah pemerintahan Anda. Apa evaluasinya terkait penerapan PSBB DKI Jakarta yang akan mulai besok? Ya, sebelum ke sana izinkan saya menyampaikan harapan ke Pak Riza mewakili Pemprov DKI. Jadi koordinasinya memang sudah dilakukan, cuman komprehensifnya mungkin levelnya itu yang perlu kita sempurnakan, Mas. Nah, ambil contoh kemarin. Jadi setelah diumumkan, kemudian hari berikutnya Mas Anies kan koordinasi dengan kami, tapi waktu terjadi tanya jawab kan detailnya itu kan belum ada gitu. Sehingga akibatnya di media itu kan ada bukan pelintiran lah, mungkin cara bahasanya itu, Mbak. Contoh Mas Bima bilang, oh gitu berarti perlu kejelasan lagi. Nah di media nulisnya PSBB tidak jelas kan begitu. Saya memberikan masukan, disebutnya Gubernur Jawa Barat menasehati. Jadi bahasa-bahasanya itu memanaskan ruang informasi yang sebenarnya kita rapat nggak gitu-gitu amat, kira-kira begitu ya. Justru itu sebenarnya kan tantangannya bagaimana kemudian bisa clear, rapat begitu sehingga tidak ada persepsi berbeda kan dari masyarakat. Betul, makanya ternyata saya lakukan juga dengan media sosial saya yang ya alhamdulillah mempengaruhi intonasi dan persepsi yang lebih positif. Nah intinya gini Mbak, menjawab pertanyaan. Pokoknya dari awal Jawa Barat itu sampai hari ini masih ada PSBB, yaitu PSBB Bodebek, nggak pernah dicabut. Tiap 14 hari saya tanda tangan Mbak perpanjangannya gitu. Kenapa? Karena saya bilang dari awal, wahai kepala daerah Bodebek, kita ini satu rumpun penyebaran dengan DKI. Kalau Pak Anies bilang kiri, semua ke kiri. Pak Anies bilang kanan, Bodebek ke kanan. Pak Anies ngerem, kita ngerem. Itulah bahasa saya kasarnya gitu ya kepada kepala daerah. Tapi kan Jawa Barat itu Mbak, ada 27 daerah, ada gunung, ada pantai, ada desa yang memang virusnya nggak terlalu banyak. Karena 60% virusnya COVID itu ngumpulnya di Bodebek. Sehingga saya tidak bisa memperlakukan Jawa Barat dengan satu kebijakan. Maka Jawa Barat selalu akan dua. Bodebek ikut bandulnya Jakarta sebagai penghormatan kami, dan sisanya saya melakukan hal yang lebih beda, yaitu PSBM atau skala mikro. Kan PSBB itu kan singkatannya pembatasan sosial. Nah pembatasannya itu persentasenya kan diserahkan masing-masing. Ada yang membatasi 25, 50, 70, 90, terserah. Termasuk yang mikro yang kami evaluasi cukup sukses, yaitu menutup cukup satu wilayah saja dalam kota itu pada saat wilayah itu misalkan zona merah atau hitam seperti. Oke. Kang Emil? Ya, silakan.